Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru bahagia, guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Nabila Indrasuti Natangirat, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, mengenai tujuan, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pemikiran reflektif yang pertama yaitu pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, yaitu dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahap, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau setelah pelaksanaan. Kedua, emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar yaitu yang pertama, cemas. Sebelumnya, mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena kekhawatiran tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kedua, saya tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai ketertarikan dalam mendalami isi dari modul ini. Ketiga, optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Keempat, gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktek coaching bersama rekan calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Ketiga, apa yang sudah baik keterkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu saya telah menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur Tirta dan prinsip coaching. Baik saat saya berperan sebagai coach, ataupun pengamat atau observer. Yang keempat yaitu apa yang perlu diperbaiki keterkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur Tirta. Terkadang saya masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan memimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Selanjutnya, kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan penggaliannya lebih jauh. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Yaitu, cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur Tirta dalam setiap sesi. Mulai dengan percakapan observasi untuk menetapkan tujuan,
Lakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan keefektifan supervisi. Kedua, mengolah materi yang dipelajari yang dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Yaitu saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikannya dengan konteks sekolah saya. Misalnya menggunakan sesi coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi, yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, saya juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. 3. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi dilakukan hanya saat kepala sekolah atau pengawas observasi kelas tanpa kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. Penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, termasuk tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembang kompetensi guru. Melalui supervisi bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya menggali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional mengajarkan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran holistik. Dengan menggabungkan konsep dari modul 2.1 dan 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan perhatikan aspek sosial, emosional, mitra, atau coachee. Hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan sportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar, yaitu saya juga mendapatkan banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Sekian presentasi yang saya tampilkan. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.